selamat siang. Ya. Baik, kalau begitu tadi kita sudah melaksanakan bimbingan klasikal. Maka di sini sebelum kita melaksanakan bimbingan kelompok, ada baiknya kita memperkenalkan diri satu sama lain biar supaya lebih enak dalam ngobrol. Mulai dari kamu. Bisa dipanggil? Nama saya Nanda Suwardana, bisa dipanggil Dek Nanda. Saya anak dari Arista Mitra Putra, saya dipanggil Budi. Oke, karena kakak sudah mengenal kalian, di sini kakak ingin menjelaskan terlebih dahulu ya, di mana apakah kita bisa menyetujui untuk melaksanakan bimbingan kali ini selama 7 menit? Bisa? Bisa. Oke, kalau begitu apakah bisa dimulai? Oke, kakak mulai ya, dimana terkait dengan konsentrasi belajar yang kita bahas tadi di bimbingan klasikal. Apakah dari kalian ada yang belum mengerti salah satu dari materi atau beberapa materi yang kalian belum mengerti tentang konsentrasi belajar? Jika ada, bisa tunjuk tangan atau enggak langsung. Iya. Oke, ada yang lain? Kayak kemarin tadi ada pembahasan mengenai kalian nggak bisa, ada kakak dengar ada yang nggak bisa mengatur waktu, nggak bisa mana prioritas antara akademik sama non akademik, jadinya konsentrasi belajar kalian menurun. Ada. Oke, kalau gitu kakak bisa bahas mengenai permasalahan kalian itu, di mana kalian satu ada yang tidak bisa menentukan prioritas, satu ada yang bagaimana cara mengatur waktu. Nah, kalau gitu di sini kakak ingin bilang bahwa kalau kalian bisa, bagaimana sih caranya biar supaya kalian tuh bisa menanggulangi hal tersebut gitu. Mulai dari kamu ya. Nah, kalau kamu itu mungkin bisa caranya itu menggunakan salah satu dari jurusan kakak ada namanya pendekatan konseling humanistik, yang dimana kakak pengen kamu tuh merasa terbuka, merasa nyaman, dan dimana kakak pengen kamu lebih banyak komunikasi sama kakak mengenai permasalahan kamu, yang dimana nanti kedepannya kakak bisa melihat bagaimana progres kamu atau kemajuan kamu terkait dengan permasalahan kamu. Nah, terus kalau misalnya kakak kaitkan dengan teknik kakak, yang dimana nanti kakak akan membahasnya di dalam konseling kelompok. Nanti kakak akan bagaimana sih cara mempraktikkan teknik pernapasan dalam atau deep breathing dalam meningkatkan konsentrasi belajar kamu. Berarti oke, tadi yang satu lagi, bagaimana sih caranya untuk menentukan prioritas mana yang penting sama mana yang tidak penting. Contohnya kayak non akademik, antara misalnya kalau non akademik bisa kakak katakan kayak lebih mementingkan ekstrakurikuler daripada akademik, contohnya ujian mata pelajaran matematika kayak gitu. Terus dengan itu kalian lebih misalnya kalian lebih mencondong memilih untuk ke ekstrakurikuler, yang dimana kakak ajarkan sekali lagi bahwa kalian di sini untuk belajar. Jadinya kalau misalnya kakak kaitkan dengan konseling holistik, kalian tuh harus mengetahui di mana baiknya kalian jangan karena matematika susah jadinya kalian menganggap bahwa ekstrakurikuler lebih penting. Nah, yang dimana itu salah. Kalian harus mengubah pikiran itu, dan kalian harus lebih terbuka dengan kakak jika kalian melaksanakan bimbingan dan konseling sama kakak. Terus kalau misalnya kakak kaitkan dengan teknik kakak, yaitu pernapasan dalam atau deep breathing, itu nanti kakak akan lebih lanjut menjelaskannya di konseling kelompok, karena kita masih bimbingan kelompok. Kakak masih menanya-nanyakan mengenai permasalahan kalian saja. Nanti jadinya apakah bisa dimengerti? Oke, kalau begitu nanti kakak akan berbagikan sekarang kakak akan membagikan LKPD dari 5 orang kalian. Nanti kakak tunjuk 3 orang individu yang kakak pilih, yang dimana dari masing-masing kalian apakah mencondong untuk terkait dengan konsentrasi belajar. Apakah bisa dimengerti? Ya. Baik, kalau begitu karena waktu juga mau istirahat, kalian mau istirahat bisa diakhiri. Kalau begitu kalian bisa kembali ke kelas. Terima kasih semuanya.
Baik, selamat